HP flagship identik dengan kata mahal. Contohnya Samsung Galaxy S7 yang dijual dengan harga 8 juta, Google Pixel XL dengan harga 10 juta, dan iPhone 7 dengan harga 8,6 juta. Padahal dengan spesifikasi yang bisa dibilang lebih powerful, Xiaomi Mi 6 yang belum lama ini diluncurin cuma dipatok dengan harga 4,8 juta. Kok bisa? Pertanyaan ini juga berlaku buat HP-HP Xiaomi lain yang menurut para fansnya adalah HP yang paling worth it. Buat ngejawab pertanyaan itu, cara paling gampang adalah mengutip omongan Donovan Sung, Director of Product Management Xiaomi Global. Seperti yang tertulis di Kompas Tekno, Donovan mengatakan kalau menghamburkan uang untuk iklan itu bukan gaya Xiaomi. Jadi alasan pertama kenapa HP Xiaomi bisa murah adalah iklan, atau nggak ada iklan. Dibandingin sama merek lain yang gencar mempromosikan produk mereka melalui iklan di TV, billboard, atau mengandalkan artis sebagai brand ambassador, Xiaomi memilih untuk mempromosikan produk mereka lewat forum-forum online, dan mengandalkan para fans mereka yang juga dikenal sebagai Mi Fans untuk menyebarkan informasi tersebut ke orang lain. Jadi, biaya yang dikeluarin Xiaomi untuk keperluan promosi pun terbilang sangat sedikit kalau dibandingin dengan yang lain. Alasan kedua adalah sistem penjualan Xiaomi yang lebih berfokus pada area online. Berbeda dengan Samsung atau Apple yang berani menginvestasikan banyak uang ke toko offline mereka, Xiaomi memilih untuk fokus menjual produk mereka di toko online. Selain bisa menghemat biaya untuk membangun atau menyewa toko, mereka juga bisa menghemat biaya perawatan toko dan gaji karyawan. Belum lagi mereka bisa menghemat selisih harga tambahan yang jelas bakal ada kalau mereka nitipin produk mereka ke toko orang lain. Toko-toko di ITC atau mall pasti pengen untung juga dong, namanya juga jualan. Alasan ketiga, jumlah produksi yang terbatas. Untuk poin ketiga dan keempat, saya akan mengutip omongan Hugo Bara, mantan VP Xiaomi Global saat diwawancarai oleh TechCrunch. Semua link yang saya pakai sebagai referensi sudah saya taruh di kolom deskripsi. Jadi untuk poin ketiga ini, Hugo menjelaskan kalau dengan memproduksi HP dengan jumlah terbatas, mereka bisa menyesuaikan harga HP tersebut dengan harga komponen yang semakin lama akan semakin murah. Namanya juga teknologi. Jadi misalnya ongkos produksi batch pertama adalah $200, maka Xiaomi akan menjualnya dengan harga $300. Untung $100. Setelah HP-nya habis terjual atau tersisa sedikit, maka Xiaomi akan kembali memproduksi HP tersebut dan menjualnya dengan harga yang lebih murah. Karena ongkos produksi juga seharusnya akan lebih murah. Selain bisa menghemat biaya, jumlah produksi yang terbatas ini juga punya keuntungan lain. Contohnya promosi gratis kalau HP-nya terjual dalam waktu yang sangat cepat. Padahal wajar-wajar aja karena barangnya memang nggak banyak. Lanjut ke alasan nomor 4, portofolio yang sedikit, atau jenis produk yang sedikit. Di zaman HP Xiaomi cuma terdiri dari seri Redmi dan Mi, mereka bisa mengatur fokus pengembangan software dengan lebih mudah. Jenis spare parts yang dibutuhkan untuk memproduksi perangkat baru atau memperbaiki perangkat yang rusak pun bisa disediakan dengan lebih efektif dan efisien. Alasan kelima, yang sebagai catatan cuma tebakan saya aja, Xiaomi menerapkan strategi ambil selisih untung sedikit tapi jual banyak, seperti yang diterapin di toko-toko grosir gitu. Daripada jual mahal dan gak ada yang beli dan ujung-ujungnya dikira HP yang jelek, lebih baik Xiaomi memang menjualnya dengan harga murah sehingga banyak yang beli. Kalau melihat 5 alasan tersebut, kayaknya strategi Xiaomi ini mantap banget ya. Konsumen bisa dapetin HP dengan harga yang murah karena nggak perlu nanggung biaya iklan atau biaya lainnya. Di dunia yang ideal, semua merek memang harusnya ngikutin strategi ini. Bayangin aja kalau Samsung cuma nambahin $100 dari biaya produksi Galaxy S7. Harganya bakal ada di bawah 5 juta. Tapi sayangnya sistem ekonomi nggak seindah itu. Dan Xiaomi pun pasti sudah ngerasain efeknya karena mereka juga sudah mulai sedikit ngikutin sistem merek lain. Contoh gampangnya, mereka sudah menyewa artis lokal di Cina sebagai brand ambassador mereka. Terus, mereka juga sudah mulai membangun beberapa toko offline, contohnya kayak Mi Concept Store di Pondok Indah Mall. Kenapa Xiaomi mulai agak berubah? Alasannya juga nggak kalah banyak dari alasan kenapa HP mereka murah. Tapi menurut saya ada satu faktor utama, yaitu mereka mengincar yang namanya cognitive ease. Jadi istilah psikologi ini jelasin kalau orang akan merasa lebih nyaman atau lebih aman dengan sesuatu yang lebih sering muncul di depan mereka. Samsung dan Oppo adalah contoh paling bagus buat kasus ini. Karena mereka sukses buat selalu muncul di depan mata masyarakat, baik lewat iklan di TV, billboard, atau iklan di internet. Keberadaan toko offline atau service center juga berpengaruh banyak buat sebagian orang, termasuk saya, karena merek yang sudah punya toko sendiri dan jumlahnya banyak, akan menimbulkan kesan kalau mereka adalah merek yang sudah besar dan terpercaya. Sampai video ini dibuat, strategi mereka jelas berhasil karena Samsung dan Oppo sukses nempatin urutan 1 dan 2 soal jumlah penjualan HP di Indonesia.
Apakah Xiaomi bakal ngikutin langkah duo raksasa yang selalu sponsorin papan nama toko di ITC itu, atau tetap pakai strategi awal? Sebagai konsumen, kita nikmatin aja persaingan mereka, karena persaingan para produsen itu selalu bagus buat konsumen. Demikian video penjelasan untuk kali ini. Kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa like dan share, karena bakal bikin saya semangat untuk membuat video-video sejenis ini lagi untuk kedepannya. Tapi kalau Anda nggak suka, langsung dislike aja. Terima kasih sudah menonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk!